Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang tarkib atau tarkib yang berkaitan dengan masdar. Namun sebelumnya bahwa perlu diketahui kalau kita merujuk pada buku tasrifan, yang namanya masdar itu adalah tasrif ketiga pada tasrif istilahi. Untuk itu sebaiknya kita lihat dulu yang pertama, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilaksanakan ketika kita bicara. Telah selesai, telah menulis, telah makan, telah sembuh, telah pulang, telah pergi. Artinya pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan ketika kita berbicara. Baik tadi pagi, kemarin sore, tadi malam. Nah, untuk mengungkapkan pekerjaan yang telah selesai, kita menggunakan fi'il madhi. Seperti kataba Muhammadun ad-darsa atau qara'a Muhammadun ad-darsa fil lailati. Muhammad telah membaca pelajaran itu tadi malam. Adapun kata yang menunjukkan fi'il madhi yaitu seperti kata sobahal yaum, amsi, kemarin, qabla salasati ayam, 3 hari yang lalu, fil usbu'il madhi, minggu yang lalu, qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Itu kalimat yang menunjukkan fi'il madhi, pekerjaan lampau. Kemudian yang kedua yang dinamakan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il atau kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan ketika kita bicara. Dan juga fi'il mudhari itu digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang rutin dilaksanakan atau biasa dilaksanakan, kebiasaan. Seperti tiap sore, tiap pagi, tiap hari. Tiap hari saya pergi ke sekolah. Tiap hari Minggu saya pergi ke taman. Tiap sore hari saya pergi ke lapangan. Nah, itu untuk mengungkapkan pekerjaan yang rutin, yang biasa, itu menggunakan fi'il mudhari. Bagaimana bentuk fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu bentuknya adalah kalimat yang dimulai dengan salah satu huruf mudhoro'ah yang jumlahnya ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Fi'il mudhari selalu dimulai dengan salah satu huruf mudhari tadi. Dan akhir fi'il mudhari itu dibaca rafa atau dhamma. Contoh yang didahului dengan huruf alif. Ana aktubu darsa. Saya menulis, saya sedang menulis pelajaran. Ana aqra'ud darsa, saya sedang membaca pelajaran. Yang didahului dan huruf ta seperti anta taktubud darsa, kamu sedang menulis pelajaran. Anti taktubina darsa, kamu perempuan sedang menulis pelajaran. Yang didahului dengan huruf ya seperti huwa yaktubud darsa, dia sedang menulis pelajaran. Ahmad yaktubud darsa, Ahmad sedang menulis pelajaran. Yang didahului dengan nun, nahnu
naktubud darsa. Kami sedang menulis pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah yang dinamakan dengan masdar. Masdar. Kalau dalam ilmu shorof, masdar itu tasrifan ketiga. Tasrif istilahi. Seperti nasoro, yansuru, nasron. Nasron itu adalah masdar. Nasoro, yansuru, nasron. Qoro'a, yakro'u, kiro'atan. Kataba, yaktubu, kitabatan. Nah, tasrif ketiga, tasrif istilah itu adalah masdar namanya. Apa arti masdar? Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Artinya bahwa kalimat itu menunjukkan pekerjaan tapi tidak mempunyai waktu. Tidak disertai dengan waktu. Tidak setelah, sedang, atau akan, itu tidak. Itu masdar. Seperti pukulan. Itu pekerjaan tapi nggak punya waktu. Kalau memukul jelas. Memukul bisa kemarin, bisa besok, bisa sekarang. Gitu, memukul. Tapi kalau sudah pukulan, itu nggak ada waktunya. Nah, pukulan itu adalah kata kerja yang dibendakan. Dalam bahasa Arab disebut masdar. Masdar. Kataba menulis. Sudah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Kitabatan tulisan. Tulisan ini adalah kata kerja yang dibendakan. Tidak ada setelah tulisan. Atau akan tulisan. Itu tidak ada. Tidak disertai dengan waktu. Nah, kitabatan dari kataba yaktubu kitabatan itu adalah masdar. Kita lihat di sini ada kolom atau tablet tabel ya, yang menunjukkan tasrifan pada isim, pada fi'il mudhari', fi'il madhi dan masdar. Seperti kataba yaktubu kitaban, kitabatan, al-kitabatu. Qara'a yaqra'u qira'atan, al-qira'atu. Nah, di sini bahwa masdar itu bisa didahului oleh al, bisa dimasuki al atau alif dan lam. Kalau fi'il itu tidak al, yaqra'u, tidak ada. Kalau masdar bisa qara'a yaqra'u qira'atan, al-qira'atu. Dhahaba yadhabu dhahaban, al-dhahabu, kepergian. Amila ya'malu amalun, amal. Al-amalu, amal perbuatan. Kalau amila sudah berbuat, ya'malu sedang akan berbuat atau bekerja. Tapi kalau amalan itu pekerjaan. Tobaha yadbahu, tabhun atau at-tabahu. Memasak. Tobaha sedang memasak, yadbahu sedang atau akan memasak, tabhun masakan. Shalla yusalli, salatan, as-salatu. Aroda yuridu irodatan, al-irodatu, ingin, keinginan. Ahabba yuhibbu, hub, al-hub, kecintaan. Hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia. Ra'su kulli khati'atin, pangkal dari segala kesalahan. Itu hubbud dunya. Amana yu'minu iman, al-imanu, iman, keyakinan. Amana telah yakin, yu'minu sedang meyakini, sedang yakin. Tapi kalau al-iman keyakinan. Istama'a yastami'u istima', menyimak, mendengarkan, memperhatikan.
perhatian, istima. Nah, itu tabel dari yang menunjukkan fiil isim masdar. Jadi kalau nasoro yansuru, nasoro fiil madi, yansuru fiil mudhari, nasron itu bukan fiil tapi isim masdar. Isim masdar. Masdar. Di samping masdar yang tadi, nah nasoro yansuru nasron kata bayak tubuh kitabatan, semuanya itu atau tasrif yang ketiga dari tasrif lughawi. Kalau kalian belajar tasrifan, nasoro itu ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu namanya tasrif istilahi. Kalau yang nasoro nasoru nasorot ya suruna tang unsur. Nah, itu adalah tasrif lugawi. Kalau yang ke samping tasrif istilahi, yang ke bawah tasrif lugawi. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suroni, yang surna, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang surun, ang suru, nang suru. Nah, itu tasrif lugawi. Yang ke samping nasara yansuru nasron wa mangsurun wa huwa nasirun wa dzaka mangsurun unsur la tangsur mangsurun min surun. Itu tasrif istilahi. Tasrif yang ketiga dari tasrif istilahi itu adalah namanya masdar. Masdar itu dinamakan masdar sori. Masdar sori. Jadi masdar yang jatuh pada tasrif ketiga dari tasrif istilahi namanya masdar sori. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah masdar yang terdiri dari an ditambah fiil mudhari. An ditambah fiil mudhari itu namanya masdar muawwal. Seperti uridu an aqra'a al-Quran. Saya ingin membaca Al-Quran. Uridu an aqra'a al-Quran. An aqra'a itu artinya sama dengan uridu qira'atal Quran. Saya ingin membaca Al-Quran. Jadi antara masdar sori dan masdar muawwal itu sama saja artinya. Uridu an aqra'a dengan qira'ata itu sama. Hanya kalau qira'ata itu dinamakan masdar sori, an aqra'a dinamakan masdar muawwal. Nah, untuk membentuk masdar muawwal perlu diperhatikan fiil. Karena masdar muawwal itu terbentuk dari fiil tambah an tambah fiil. Atau fiil mudhari tambah an tambah fiil mudhari. Itu masdar muawwal. Nah, fiil sebelum dan sesudah an itu harus sama. Artinya harus sama pelakunya. Artinya kalau fiil sebelum an itu diawali dengan huruf alif, sesudah an juga diawali dengan huruf alif. Tuh, uridu fiil yang pertama, an aqra'a. Setelah an itu fiil yang kedua. Perhatikan sebagai contoh nomor bagian 2 di bawahnya. Ahmad yuhibbu. Yuhibbu fiil sebelum an. Dengan an yatbuha. Yatbuha fiil setelah an. Fiil sebelum setelah an itu harus sama. Kalau sebelum an itu dimulai dengan huruf ya, maka setelah an juga harus fiil yang dimulai dengan huruf ya. Ahmad yuhibbu ayyadbuhat ta'am al-arabi. Ahmad senang memasak
masakan Arab. Ahmad yuhibbu tabha. Tabha ta'amil Arabi. Ahmad senang masakan Arab. Nastati'u itu bukan tak ya. Nastati'u. Itu yang sebelahnya ada enggak? Hah? Ada enggak? Nah. Sebelah barat ada? Ayo tuh. Jadi yang bawa buku itu yang tastati'u itu bukan tastati'u tapi nastati'u. Nastati'u annal aba. Di fiil sebelum an didahului dengan huruf nun nastati'u. Setelah an juga dengan huruf nun. Annal aba qurratal qadam. Nastati'u annal aba qurratal qadam. Annal aba artinya sama dengan nastati'u li'bal qurratal qurrata al-yaum. Kita dapat bermain sepak bola hari ini. Kita dapat bermain bola pada hari ini. Hanya untuk kalimat yajibu ini tidak bisa berubah kalimatnya, tetap dengan huruf ya mulainya siapapun pelakunya. Yajibu alaihim ayyuminu billah. Ayyuminu sama dengan al-imanu billah. Yajibu kalau pelakunya kamu, yajibu alaika antu'mina. Kamu. Yajibu alaiha antu'mina billah. Nah ini kalau yajibu itu tidak akan ada perubahan. Ingat, ini ada peringatan. Peringatannya mana? Fi'il madhi menunjukkan perbuatan masa lampau. Fi'il mudhari menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau masa yang akan datang atau menunjukkan perbuatan atau pekerjaan kebiasaan yang biasa dilakukan. Masdar atau kata kerja yang dibendakan menunjukkan perbuatan tidak terikat, perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu, itu masdar.